Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Multazam. Saya adalah salah satu mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga. Lebih tepatnya, mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang latar belakang keterlibatan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum cuci tangan terlebih dahulu. Bagi yang belum makan terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Terdapat beberapa alasan mengapa Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama, yaitu yang pertama adalah permusuhan antara Turki Utsmani dengan Rusia, kedua, persahabatan antara Turki Utsmani dengan Jerman, ketiga, keinginan Turki Utsmani menguasai kembali wilayahnya yang telah hilang, keempat, munculnya gerakan Turki muda, kelima, perkembangan pan-Turkisme. Latar belakang pertama, permusuhan antara Turki Utsmani dengan Rusia. Pada awalnya, Turki Utsmani sangat mengungguli Rusia dalam berbagai hal, seperti dalam bidang militer, bidang ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Sepeninggal Raja Sultan Sulaiman I, Turki Utsmani secara perlahan-lahan mengalami kemunduran. Rusia mendapatkan kemenangan pertamanya terhadap bangsa Mongol Tartar pada tahun 1596. Kemudian pada tahun 1736, Turki Utsmani kembali berperang dengan Rusia. Rusia menginginkan wilayah Azov untuk membuka jalan Rusia ke Laut Hitam. Pada tahun 1768, Rusia kembali melakukan serangan ke Laut Hitam. Kemudian Turki Utsmani berusaha membalas kekalahannya sehingga muncul lagi peperangan antara Turki Utsmani dengan Rusia pada tahun 1784 sampai 1792. Dan lagi-lagi peperangan ini diakhiri dengan kemenangan yang diraih oleh Rusia. Kemudian pada tahun 1806, Turki Utsmani dibujuk oleh Prancis untuk bersama-sama menyerang Rusia, dan Turki Utsmani pun menyetujui hal tersebut. Namun, pada saat penyerangan, Prancis malah meninggalkan Turki Utsmani dan membiarkan Turki Utsmani berperang sendirian melawan Rusia. Turki Utsmani pun mengalami kekalahan. Rusia kembali melakukan intervensi terhadap Turki Utsmani pada tahun 1877. Intervensi ini dimulai dengan pemberontakan warga Kristen Bosnia pada tahun 1875. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh warga Kristen di semenanjung Balkan. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh tentara Turki Utsmani, dan Rusia pun berkedok ingin menolong rakyat Balkan, kemudian menyatakan perang terhadap Turki Utsmani pada tanggal 24 April 1877. Jadi di sini kita melihat betapa panjangnya konflik antara Turki Utsmani dengan Rusia. Kemudian kita lanjut ke latar belakang kedua, yaitu persahabatan Turki Utsmani dengan Jerman. Persahabatan antara Turki Utsmani dengan Jerman dimulai pada masa Sultan Mahmud II. Hal ini terjadi ketika Sultan Mahmud II berusaha mengadakan modernisasi angkatan perang dengan mengundang para perwira dari Prusia. Nah, Prusia itu adalah negara pendahulunya Jerman. Tujuan dari Sultan Mahmud mengundang perwira ini yaitu untuk melatih tentara Turki Utsmani. Pada tahun 1882, Jerman diberi izin untuk membuat jalur kereta api yang menghubungkan antara Berlin dengan Istanbul. Pada tahun 1903, Jerman kembali diberi izin untuk memperluas dan memperpanjang jalur kereta api sampai ke Baghdad dan sampai ke Teluk Persia. Persahabatan Turki Utsmani dengan Jerman akhirnya menyeret Turki Utsmani untuk ikut dalam Perang Dunia Pertama dan masuk dalam pihak Jerman. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu keinginan Turki Utsmani untuk menguasai kembali wilayahnya yang telah hilang. Jika diperincikan, wilayah kekuasaan Turki Utsmani meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Krimes, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hungaria, Rumania, sampai ke batas Sungai Danube, dan 3 lautan, yaitu Laut Merah, Laut Hitam,
dan Laut Tengah. Namun, sedikit demi sedikit, wilayah Turki Utsmani mulai direbut oleh negara lain. Prancis berhasil merebut Aljazair pada tahun 1882 serta menjadikan Pulau Siprus sebagai pangkalannya. Kemudian Italia merebut Libya pada tahun 1912 dan Austria merebut Bosnia dan Hungaria pada tahun 1908. Salah satu penyebab hilangnya wilayah-wilayah Turki ini yaitu merdekanya beberapa wilayah seperti dimerdekanya Yunani pada tahun 1820, kemudian diikuti oleh merdekanya Rumania, Bulgaria, Serbia, dan Montenegro pada tahun 1878. Kemudian latar belakang yang keempat yaitu munculnya Gerakan Turki Muda. Gerakan Turki Muda merupakan sebuah gerakan yang diorganisir oleh golongan muda Turki Utsmani yang telah berpikiran barat. Gerakan ini bermula dengan pembentukan Himpunan Persatuan Utsmani. Organisasi ini tidak berumur panjang dan para anggotanya melarikan diri ke luar negeri karena organisasi ini diketahui pemerintah Turki Utsmani. Pada tahun 1895, para pelari ini membentuk Komite Persatuan dan Kemajuan yang selanjutnya akan kita singkat dengan KPK. Dan KPK berhasil melakukan kudeta terhadap pemerintah Sultan Abdul Hamid II. Komite Persatuan dan Kemajuan tidak dapat langsung memegang pemerintahan Turki Utsmani. Namun pada akhirnya, Komite Persatuan dan Kemajuan kemudian memegang pemerintahan Turki Utsmani secara mutlak. Pemerintahan ini dikendalikan oleh 3 orang, yaitu Anwar Pasha sebagai Menteri Dalam Negeri, Anwar Pasha sebagai Menteri Peperangan, dan Jamil Pasha sebagai Menteri Angkatan Laut. Dan ketiga orang inilah yang menyeret Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Stay safety, stay healthy, and stay alive. Dan jangan lupa, stay santuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.